Assalamualaikum, hai semua. Kali ini kita akan membuat topi bayi dengan diameter sekitar 48. Ini kira-kira untuk usia anak 1 tahun atau kita sesuaikan dengan kepala bayi masing-masing. Nah, untuk bahan yang digunakan adalah benang milk cotton dengan merek Sakura yang saya pakai. Mereknya ini cukup 1 gulung saja. Lalu dengan hakpen yang digunakan hakpen nomor 7. Oke, yuk kita mulai tutorialnya. Sebelumnya jangan lupa subscribe and like videonya. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita buat magic ring dulu. Kita lilitkan benang di di jari seperti ini. Lalu ambil benang, masukkan hakpen, ambil benang yang paling dalam. Langkahnya seperti ini. Lalu setelah itu kita ambil benang, kita lewati lilitan yang ada di hakpen. Lalu kemudian kita buat rantai 3. Lalu kemudian kita buat DC di lubang magic ringnya di sini. Kita buat DC lagi. Oke, kita ulangi membuat DC di lubang magic ringnya sebanyak 9, dan 3 rantai di awal tadi kita anggap sebagai 1 DC. Oke, setelah 9 DC, lalu kita tarik benang yang ada di magic ring sehingga lubang magic ring yang di tengah tertutup dengan sempurna seperti ini. Lalu kemudian kita akan membuat slip stitch pada rantai yang ketiga ini. Jadi di sini kita akan membuat slip stitch. Oke, sudah. Lalu kemudian kita di row yang kedua kita akan membuat DC yang di sini ya, saya akan membuat DC chainless, atau teman-teman bisa menggunakan rantai 3 sebagai pengganti DC pertama. Untuk membuat DC chainless seperti ini, jadi benangnya kita tarik seperti ini, lalu kita lilitkan benang di hakpennya seperti ini. Lalu masukkan hakpennya di lubang kita membuat SLST tadi. Tarik, masukkan, ambil benang. Untuk benang yang dililitkan di awal tadi, yang ini tetap kita tekan menggunakan jari. Ambil benang, kita lewati 2 lilitan, keluarkan. Ambil benang lagi, kita keluarkan semuanya seperti ini. Ini adalah DC chainless. Lalu setelah itu kita akan membuat DC tapi lewat depan, atau namanya kita sebut dengan FPDC. Nah, seperti ini ya. Kita lilitkan benang di hakpen, lalu masukkan benangnya itu pada batang DC-nya, atau ini karena yang pertama tadi adalah rantai, pada batangnya ini ambil benang hingga seperti ini, ada 3 lilitan, ambil benang lagi, melewati 2 lilitan, keluarkan, ambil benang lagi, melewati 2 lilitan, keluarkan. Nah, seperti ini. Kita ulangi sekarang di lubang berikutnya. Di sini kita akan membuat 1 DC.
Oke, lalu kita membuat FPDC di lubang yang sama tapi pada batangnya ya. Nah, seperti ini. Oke, kita ulangi membuat DC lalu FPDC. Ini DC lalu FPDC nya pada tiangnya atau batangnya. Nah, kita ulangi membuat DC dan FPDC sehingga nanti totalnya ada 10 lubang. Ya, 10 stitch ini. Oke, kita ulangi ya, masing-masing satu DC ini diisi oleh DC lalu FPDC sampai ketemu di akhir sini. Nah, oke, setelah ini 10 kali pengulangan ya, 10 kali pengerjaan gitu ya. Nah, lalu kita akan membuat slip stitch di akhir row-nya, yaitu pada DC chainless-nya, yaitu kita masukkan hakpennya melewati serat yang ini juga serat yang belakangnya sini. Agak pelan-pelan saja. Nah, seperti ini. Ini adalah seratnya. Lalu kita ambil benangnya, kita buat slip stitch. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah row yang kedua. Kita lanjut lagi row yang ketiga. Nah, row yang ketiga ini misalkan kita DC chainless-nya kita buat rantai 3 juga bisa seperti ini. Ini rantai 3. Ini sebagai pengganti DC yang pertama. Nah, lalu kita lanjut lagi, kita akan membuat DC di lubang berikutnya. Oke, lalu kita akan membuat FPDC pada ini yang tadi kita pakai atau kita buat FPDC. Nah, di tiangnya atau di batangnya kita juga akan membuatnya FPDC. Nah, seperti ini. Lanjut lagi, kita membuat DC di lubang berikutnya. Lalu DC lagi di lubang berikutnya. Nah, setelah itu kita buat FPDC pada tiangnya, tiang FPDC di row sebelumnya. Nah, seperti ini kita ulangi. Jadi ada 2 DC, lalu kemudian kita membuat FPDC. Nah, ini lalu FPDC. Nah, kita ulangi 2 DC lalu FPDC sampai akhir row di sini. Oke, setelah itu lalu kita slip stitch pada lubang rantainya yang ketiga atau pada DC pertamanya tadi kita buat slip stitch. Lalu kita buat DC lagi. Nah, terserah DC-nya bisa pakai ini kalau yang menggunakan rantai 3 penampakannya seperti ini, kalau menggunakan DC chainless penampakannya seperti ini. Jadi bebas ya, sesukanya bisa pakai rantai 3 atau DC chainless atau DC yang lain. Yang penting DC. Oke, ini saya sudah membuat DC. Lalu kita buat lagi DC di lubang berikutnya. Lalu DC lagi di lubang berikutnya. Oke, setelah itu kita buat FPDC pada tiang FPDC di sebelumnya. Jadi kita membuat FPDC nya itu lurusnya atau pada batangnya FPDC di row sebelumnya.
Lalu kita ulangi membuat DC sebanyak 3 ya. Jadi kita buat DC pada 3 lubang, 1 2 3. Lalu setelah 3 DC kita buat FPDC. Nah, seperti ini. Kita ulangi dengan langkah yang sama, yaitu 3 DC, 3 DC, kemudian FPDC sampai akhir baris. Nah guys, setelah di akhir baris lalu kita slip stitch seperti biasa. Oke, jadi kalau pengerjaannya kita benar, maka garis timbulnya ini akan lurus seperti ini. Nah, kita lakukan lagi row yang berikutnya, kita buat DC lagi. Oke, setelah itu kita buat DC di lubang berikutnya. Lanjut lagi DC di lubang berikutnya. Lagi di lubang berikutnya kita buat DC. Jadi ini di lubang FPDC nya kita buat DC sehingga ada 4 DC ya, 4 DC. Lalu kita buat FPDC di batang atau di tiang FPDC row sebelumnya. Nah, oke, masih sama ya, hanya kita menambah DC nya ya. Awalnya row sebelumnya 3, maka pada row ini jumlah DC nya itu ada 4. Jadi polanya ini 4 DC kemudian FPDC. Ini DC yang keempat. Aduh, ini DC keempat, lalu kita buat FPDC. Oke, kita ulangi membuat 4 DC lalu FPDC sampai akhir baris. Oke, lalu setelah di ujung atau di akhir row kita buat slip stitch. Oke, kita buat DC lagi. Kita ulangi buat DC di lubang berikutnya, DC lagi di lubang berikutnya, sehingga nanti total DC nya ada 5. Oke, setelah 5 DC lalu FPDC. Oke, kita ulangi membuat 5 DC, 5 DC, DC kedua, lalu 3 4 5, lalu FPDC. Kita ulangi membuat 5 DC lalu FPDC sampai akhir row di sini. Oke, setelah di akhir row kita buat slip stitch. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi timbulnya ini ada 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, 10. Lalu kita lanjut lagi di row berikutnya, masih di pengembangan pelebaran ya, belum turun ke bawah untuk tinggi kupluknya. Nah, tapi kalau misalkan kalian ingin membuat topi bayinya, topinya ini untuk bayi newborn,
bisa pada row ini selanjutnya kalian tidak ada penambahan lagi, langsung kita ulangi dengan pola yang sama. Tapi di sini karena saya ingin membuat untuk 6 bulan sampai 1 tahun, maka saya akan menambahkan lagi, masih akan melakukan penambahan. Pertama kita buat DC. Kita ulangi membuat DC sampai 6 kali. Oke, 6 DC lalu FPDC. Oke, setelah itu kita buat lagi DC sebanyak 6 kali. Oke, setelah itu FPDC. Nah, kita ulangi pola yang sama, 6 DC FPDC sampai akhir baris. Oke, setelah itu di akhir baris kita buat slip stitch. Nah, oke, ini kita ukur dulu. Ini ada 14 ya, ada 14 diameternya. Ini biasanya untuk anak umur 6 bulan sampai 1 tahun, atau kalau berdasarkan tabel lingkar kepala untuk diameter 14 ini untuk cukup untuk anak usia 1 tahun. Oke ya, karena ini sudah, jadi selanjutnya saya akan membuat tingginya, yaitu tanpa ada penambahan, yaitu kita hanya pengulangan pola saja. Nah, kalau teman-teman ingin menambah diameternya maka DC yang di sini tinggal kalian tambahkan saja. Awalnya ini terakhir 6, berarti kalian buat 7 lalu FPDC. Atau misalkan mau buat untuk newborn, berarti cukup di row sebelumnya sini saja. Oke, lalu kita akan membuat tingginya sama, kita masih membuat DC di awal. Lalu karena polanya tetap, kita hanya pengulangan pola saja. Jadi ini kita membuat DC nya cukup 6 DC ya, jadi tidak 7 DC tapi cukup 6 DC seperti row sebelumnya. Lalu kita buat DC lagi. Nah, DC-nya cukup 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya langsung kita buat FPDC. Jadi pada lubang FPDC tidak perlu kita isi dengan DC. Oke, kita ulangi membuat 6 DC dan FPDC. Oke, kita ulangi membuat 6 DC FPDC
sampai nanti ada 7 baris. Nah, untuk pengingat kita kasih tanda dulu pada row sebelumnya ini. Kita kasih penanda bahwa ini adalah hitungan 1 baris, lalu ini adalah baris yang kedua, dan seterusnya, sehingga nanti pola yang sama ini terulang sebanyak 7 baris. Oke, setelah kita melakukan 7 kali pengulangan pola atau 7 baris, kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7. Oke, setelah itu kita lanjut baris berikutnya. Di baris berikutnya kita akan membuat SC terlebih dahulu. Kita buat rantai 1, lalu kita buat SC. Lalu di masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC tanpa ada yang kita skip, tanpa ada yang dilewati. Jadi semua masing-masing kita isi dengan 1 SC. Kita ulangi membuat pola SC keliling ini sebanyak 2 baris. Oke, seperti ini kita ulangi sampai 2 baris. Oke, setelah 2 SC kita buat SC sebanyak 2 baris, lalu kita akan membuat muncung topinya. Oke, selanjutnya kita mulai akan membuat piringan topinya. Ya, bagian depannya aja yang kita kasih piringan. Lalu untuk langkah pertama kita akan membuat slip stitch 2 kali. Lalu kemudian kita membuat SC sebanyak 24. Oke, setelah itu kita balik, lalu kita akan membuat SC bukan pada lubang yang pertama tapi pada lubang yang kedua. Lalu kita buat SC lagi, totalnya sebanyak 22. Oke, setelah kita buat 22 SC, lalu kita balik, kita buat SC pada lubang pertama, lanjut lagi lubang kedua, sehingga total SC nya 22. Jadi tidak ada yang kita skip, tetap 22 SC. Oke, setelah itu kita balik, kita lanjut buat SC pada lubang yang kedua, lalu kita buat SC lagi sehingga nanti total SC nya ada 20. Oke, kita balik, selanjutnya kita akan membuat SC pada lubang yang pertama, lalu kita buat SC berikutnya sehingga nanti total SC nya tetap 20. Oke, selanjutnya kita balik, lalu kita akan membuat SC pada lubang yang kedua, buat SC lagi di lubang berikutnya, dan pada baris ini total SC yang akan kita buat ada 18. Oke, setelah itu kita balik, lalu kita akan membuat SC keliling mengelilingi semua bagian topi dari depan sampai belakang sampai ketemu lagi di sini. Masing-masing kita isi dengan 1 SC.
Lalu setelah itu kita putus benang, lalu kita rapikan di bagian belakang. Oke, ini sudah kita rapikan. Lalu selanjutnya kita akan membuat hiasannya. Hiasannya kita akan membuat rantai sebanyak 26. 1, 2, 3. Oke, setelah 26, lalu kita akan membuat DC pada lubang yang ketiga. 1, 2, 3 pada di sini. Lanjut lagi, kita buat DC di lubang berikutnya. Ulangi lagi membuat DC sampai ujung rantainya. Oke, setelah itu kita putus benang, sisakan benang yang panjang untuk menjahit nanti kancing di pinggir sini dan pinggir sini, dijahit di sini. Nah, begini ya, begini, misalkan contohnya begini, lalu kita jahit. Nah, seperti ini. Oke, dan inilah hasilnya topi bayinya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan selamat mencoba.